Hai Sobat Anime, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini Mimin akan membahas bocoran Swallowed Star episode 166 yang akan tayang di hari Selasa depan. Kaisar Yanzu yang mencoba untuk memeriksa ingatan Lo Feng melalui pikiran Lo Feng. Tetapi ditahan oleh pagoda void-nya Lo Feng, karena Lo Feng tentu saja tak ingin ingatannya diutik-utik oleh Yanzu. Karena rahasia terbesar Lo Feng yaitu tanduk emas akan ketahuan. Yanzu yang tidak bisa memasuki ingatan Lo Feng karena ditahan oleh pagoda void-nya Lo Feng. Lo Feng disuruh untuk menyerah melepaskan perlindungan pagoda void dan membiarkan dirinya melihat ingatan Lo Feng. Tetapi Lo Feng menjawab dirinya tidak akan pernah mau ada orang lain yang memeriksa ingatannya. Karena hal itu berpotensi bagi Yanzu untuk merusak pikiran Lo Feng, menghapus ingatan Lo Feng dan juga menghancurkan kekuatan mentalnya. Jika saja Yanzu melakukan hal tersebut maka kemampuan Lo Feng akan turun dengan sangat drastis. Bahkan sampai puluhan persen, Lo Feng tidak akan lagi menjadi jenius pada Virtual Corporation. Long Jue setuju dengan perkataan Lo Feng dan langsung menyuruh kepada Yanzu untuk berhenti. Kau pikir Lo Feng itu murid biasa yang tidak penting bagi virtual kami? Tentu saja Lo Feng sangat penting. Lo Feng merupakan generasi kami yang sangat cerdas dan jika kau berani merusak ingatan Lo Feng maka pihak Virtual Corporation tidak akan pernah mau menerima. Mendengar ancaman tersebut seketika membuat Yanzu ketakutan dan ia pun berhenti untuk melihat ingatan Lo Feng. Tetapi Yanzu masih belum menyerah untuk menyengsarakan Lo Feng yang dimana Yanzu langsung menyuruh kepada penjaganya untuk langsung memenjarakan Lo Feng di penjara bintang nomor 1. Long Jue tak terima dengan keputusan Yanzu, jangan kau seenaknya memenjarakan Lo Feng. Apalagi ke penjara bintang nomor 1, yang dimana penjara bintang sendiri bukanlah tempat penjara biasa. Melainkan juga merupakan tempat siksaan yang memiliki tingkatan dari 1 sampai 18. Yang walaupun tingkatan pertama tidak terlalu mengerikan dengan siksaan yang berada di tingkatan ke-18. Tetapi tetap saja tingkatan pertama itu sudah berlebihan bagi mereka untuk memasukkan Lo Feng ke sana. Apalagi mereka juga tidak bisa membuktikan kalau Lo Feng yang bersalah. Dalam kasus ini Lo Feng juga ikut kesal dengan atas tindakan Yanzu karena Lo Feng sendiri telah menjawab semua pertanyaan Yanzu sebelumnya. Tetapi tetap saja Yanzu ini mencoba untuk menyalahkan Lo Feng. Lo Feng pun langsung menjawab dengan marah yaitu cukup aku datang ke Wulong Star untuk membeli barang. Aku diserang oleh anggota kalian sendiri yang merupakan mata-mata dari luar. Dan sistem keamanan kalian terlalu lambat meresponnya. Jika bukan karena perjuanganku sendiri, aku sudah mati sejak awal. Dan sekali lagi untukmu Kaisar Yanzu aku sudah menjawab semua pertanyaanmu sebelumnya tapi kau tetap mencari masalah denganku. Jangan pikir aku bukan siapa-siapa di hadapan dirimu. Kau dapat dengan mudah menekan diriku. Lo Feng yang sudah terlanjur marah mengancam kepada Yanzu dengan mengatakan aku akan melaporkan kasus ini kepada guruku. Yaitu Kaisar Truyan, tidak hanya itu petinggi Virtual Corporation lainnya yaitu Kaisar 9 Pedang juga akan Lo Feng laporkan kepadanya. Dan tidak hanya itu Kaisar Istana Tianxi yang merupakan pemimpin legendaris dari Virtual Corporation Lo Feng juga akan melaporkan tindakan Yanzu kepada Kaisar Tianxi. Lo Feng ingin tahu seberapa besar Battle Colosseum akan melindungi Yanzu dari semua backingan Lo Feng. Yanzu yang mendengar nama-nama yang disebutkan oleh Lo Feng. Dia tahu kalau nama-nama tersebut bukanlah nama-nama biasa. Terutama pemimpin dari Istana Tianxi yang merupakan pemimpin legendaris dari Virtual Corporation. Bahkan petinggi-petinggi dari Battle Coliseum yang berada di atasnya Yanzu tidak akan berani untuk menyinggung pemimpin Istana Tianxi. Saking tingginya jabatan dari pemimpin Istana Tianxi. Yanzu yang sudah ketar-ketir dengan backingan yang disebutkan oleh Lo Feng seketika ia langsung bersikap lebih santai. Tetapi tidak menunjukkan rasa takutnya agar ia masih memiliki wibawa di hadapan Lo Feng, lalu Yanzu meringankan hukuman Lo Feng dengan awalnya tahanan bintang menjadi tahanan rumah biasa, lalu penjaga di sana membawa Lo Feng ke tempat tahanan rumah. Lo Feng pun dengan perasaannya masih kesal serta menatap Yanzu dengan penuh amarah, mengatakan kepada Yanzu, kau akan menyesali keputusanmu ini.
Singkat cerita Lo Feng pun telah masuk ke dalam penjara yang disebut sebagai penjara gerimis. Lo Feng dengan tenang duduk di penjara gerimis tersebut yang tak lama kemudian panggilan dari telepon Dylan masuk ke dalam komunikasi Lo Feng. Di sana Dylan menenangkan kepada Lo Feng kalau semuanya akan baik-baik saja dan Lo Feng tidak akan lama di dalam penjara ini. Karena sebenarnya Lo Feng tidak bersalah dan Yanzu sendirilah yang mencoba untuk menggali-gali masalah dan memberikan masalah kepada Lo Feng. Lo Feng menenangkan kepada Dylan kalau masalah ini hanyalah angin lalu saja. Tidak sampai membuat pikiran Lo Feng terbebani, tidak lama kemudian Lo Feng mendapatkan panggilan virtual dari gurunya yaitu Master Truyan. Dan Master Truyan mengatakan kalau dirinya telah mengetahui masalah Lo Feng dan juga Master Truyan menenangkan kepada Lo Feng kalau Lo Feng akan baik-baik saja. Karena Lo Feng sendiri merupakan aset berharga dari Virtual Corporation. Mereka sebesar apapun kesombongan Yanzu, Yanzu tidak akan pernah bisa selamanya menekan Lo Feng selama adanya Virtual Corporation. Master Truyan juga telah mengetahui Lo Feng yang sebelumnya telah mengancam Yanzu dengan menyebutkan bekingan Lo Feng. Seperti dirinya Kaisar Sembilan Pedang dan juga pemimpin Istana Tianxi. Yang di sini membuat Master Truyan tertawa dengan sangat puas. Karena Master Truyan yakin kalau Yanzu ketar-ketir setelah mendengar bekingan Lo Feng. Terutama pemimpin Istana Tianxi, karena untuk sekelas Master Truyan saja dirinya menghormati pemimpin Tianxi. Apalagi Yanzu yang mendapatkan pengancaman seperti itu, Master Truyan tahu pasti Yanzu akan sangat khawatir. Lo Feng pun penasaran dengan kekuatan dari pemimpin Master Tianxi. Lo Feng bertanya kepada Master Truyan seberapa kuat pemimpin Istana Tianxi ini. Master Truyan menjawab, ia sangat kuat, lebih kuat daripada dirinya. Ia merupakan sosok terhormat yang memiliki jabatan salah satu tertinggi di Virtual Corporation. Lo Feng yang mendengar itu menjadi terkesan dengan pemimpin Istana Tianxi. Setelah itu kita berpindah di sebuah tempat baru yang memiliki struktur seperti istana, yang mengeluarkan aura kekuatan yang menakutkan dan juga mendominasi. Di sana ternyata ada Long Jue yang sedang bertemu dengan pemimpinnya, di mana pemimpin dari Long Jue ini memiliki nama sebagai Master Yomo, yang terkenal sebagai master yang kejam dalam menghadapi musuh-musuhnya dan tidak kenal ampun, yang merupakan orang berdarah dingin yang kekuatannya setara dengan Master Sihu yaitu ayahnya Yanzu. Master Yomo juga telah mendengar kabar ke Lo Feng di penjara akibat dari Yanzu yang mencoba untuk menjebak Lo Feng. Hal ini membuat Master Yomo sangat marah. Dia mengatakan putra Sihu ini benar-benar tidak mengerti untuk berhenti mengusik Truyan, tetapi jalan berpikirnya sekarang benar-benar sangat bodoh dengan menargetkan Lo Feng. Aku sudah muak dengan situasi kali ini, Long Jue lebih baik sekarang cepat bebaskan Lo Feng. Long Jue menerima perintah tersebut, ia pun dengan segera pergi ke tempat Lo Feng untuk membebaskan Lo Feng. Singkat cerita Long Jue pergi ke tempat kediaman Yanzu yang membuat Yanzu kebingungan dan bertanya, "Kenapa kau datang ke wilayahku?" Long Jue menjawab, "Aku di sini atas perintah dari atasan yang menyuruhku untuk segera membebaskan Lo Feng." Yanzu dengan nada meremehkan bertanya, "Atasan mana yang telah berani menyuruhmu untuk mengeluarkan Lo Feng?" Long Jue dengan nada serius menjawab, "Perintah ini berasal dari Master Yomo." Seketika mendengar nama Master Yomo membuat Yanzu menjadi sangat tertekan, karena Yanzu mengenal legenda dari Master Yomo yang merupakan seorang master legenda berdarah yang ceritanya dibentuk dengan cara bertarungnya yang sangat mengerikan. Long Jue kembali memperingatkan kepada Yanzu untuk tidak bermain-main dengan Lo Feng. Kerugian mereka akibat ledakan supernova sebelumnya yang membuat mereka rugi 10 juta. Itu tidak sebanding dengan nyawanya Lo Feng. Setelah itu Long Jue pergi dari sana. Setelah Long Jue pergi meninggalkan Yanzu. Yanzu menjadi sangat kesal dengan situasi ini, karena Lo Feng semakin menyebalkan seperti Truyan. Yanzu mengatakan kalau ia tidak akan menerima kekalahan ini. Yanzu akan tetap berusaha untuk menjatuhkan Truyan dengan menjatuhkan Lo Feng terlebih dahulu, yaitu dengan Yanzu memerintahkan bawahannya untuk menaruh kristal peledak di planet tempat tinggalnya Lo Feng. Agar mereka bisa menghancurkannya dan membuat Lo Feng sengsara. Bawaan Yanzu menerima perintah itu, ia pun dengan segera pergi ke planet bumi untuk menaruh kristal peledak yang telah disuruh oleh Yanzu. Pindah kepada Lo Feng yang berada di dunia internalnya. Di sana Lo Feng mulai menyuruh kepada Alina untuk memulai membentuk pasukan Zerg. Mereka di sini total keseluruhan yang telah Lo Feng dapatkan atas bonus dari Long Jue sebelumnya yaitu 300 unit dari serangga Zerg.
Lo Feng sekarang total memiliki 30 juta mayat serangga Zerg. Yang artinya Lo Feng bisa membuat 3 juta pasukan serangga Zerg yang berada di ranah penguasa sektor. Yang membuat Lo Feng bersama dengan Alina merasa puas. Karena jumlah ini yang sangat banyak, Lo Feng bertanya kepada Alina. Berapa lama yang kau butuhkan untuk bisa membentuk pasukan serangga Zerg? Alina menjawab dirinya bisa membentuk 10 penjaga serangga Zerg penguasa sektor dalam sehari. Lo Feng memahaminya dan langsung pun Alina disuruh untuk mulai pembuatannya. Alina dengan senang hati mematuhi perintah Lo Feng, dan singkat cerita 2 jam telah berlalu pasukan Zerg pertama Lo Feng telah terbentuk dengan ukurannya yang sangat besar. Monster Zerg pertama Lo Feng ini merupakan monster Zerg tipe harimau lapis baja, tetapi tak lama kemudian ada Long Jue yang datang ke tempat penjaranya Lo Feng. Dia memberitahu kepada Lo Feng kalau Lo Feng sekarang telah boleh untuk keluar dari tempat ini. Lo Feng yang mendengar itu merasa puas dan lalu Lo Feng pergi keluar dari penjara tersebut.